Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong panjenengan ikuti doa masuk Masjid Nabawi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasakan. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir li dhunubi. Ampunilah dosa-dosaku, orang tuaku, guru-guru kami ya Allah. Waghfir li dhunubi. Waftah li abwaaba rahmatik. Buka pintu-pintu rahmatmu di majlis yang penuh barakah ini ya Allah. Wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khiratallah ala khalqihi. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamu alayka wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa sairil mursalin wan nabiyyin was salihin. Asyhadu annaka qad ballaghta risalata wa tu'addil amanata wa nasakhtal ummata fajazaqallah ahsanul jazaa walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul bersabda, hawanya cinta dan rindu Rasulullah. Padahal Maulid Nabi ini insya Allah tanggal berapa? 15 September. Tapi yang namanya cinta dan rindu itu menembus ruang dan waktu. Walaupun fisiknya belum datang, rindunya itu sudah ada. Semoga rindu kita dengan Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Rasul bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi zat yang menguasai diriku, yang dimaksud Allah. Rasul bersumpah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidak sempurna iman seseorang
kalau aku Rasulullah tidak lebih dicintai dari orang tua dan anak. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Ibnu Majah. Cinta kita kepada Rasul masih kalah dengan cinta kepada orang tua dan anak. Berarti iman dan cinta kita itu belum sempurna. Malam hari ini kita sempurnakan dan kita minta kepada Allah agar cinta Allah dan cinta Rasulullah itu melebihi segala-galanya. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 24 yang panjenengan buka tadi, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu wa abna'ukum anak-anakmu wa ikhwanukum saudara-saudaramu wa azwajukum istri-istrimu wa ashiratukum keluargamu wa amwalun iktaraftumuha dan kekayaan yang kamu usahakan wa tijaratun takhshawna kasadaha perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kau sukai ya ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabilillah. Jika yang disebut di depan tadi itu lebih kamu cintai mengalahkan cinta Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu maka tunggu saatnya hatta ya'tiyallahu bi amri sampai nanti datang keputusan Allah. Maksudnya mungkin datang azab dan ujian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Perhatikan Nabi Ibrahim sudah berhasil membuktikan cintanya menyembelih putranya Ismail karena semata-mata cinta Allah. Jamaah haji umroh, haji ke sana itu dalam rangka napak tilas cinta sejatinya Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Sayyidah Hajar. Berhasil. Makanya mendapatkan julukan Khalilullah. Tanpa disadari bahwa ketika kita sholat yang betul-betul sholat, sholawat yang betul-betul sholawat, itu dalam rangka untuk mendapatkan jatinya Allah, cinta sejatinya Rasulullah, dan cinta sejatinya orang-orang soleh. Diakui dan tidak cinta Allah dan Rasul, jihad fisabilillah ini masih kalah dengan cintanya kepada orang tua, anak, saudara, suami, istri, keluarga. Sampai ketika diajak ngaji fisabilillah, gak sempat gara-gara sibuk, gak sempat gara-gara bekerja dan mencari uang. Iya apa enggak? Ya. Diakui dan tidak bahwa cinta Allah dan Rasul kita itu masih setengah-setengah. Buktinya ketika diajak ngaji, zikir, yang semua nuansanya itu fisabilillah masih terkalahkan. Dipanggil azan sholat engkau nanti dulu masih kalah. Diakui dan tidak. Apa kata Allah? Tunggu saatnya nanti. Tunggu saatnya.
Kemudian Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Tidak hanya dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya. Wallah, dan demi Allah, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kami tidak pernah bosan doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah jadikanlah cintamu ahabba ilayya min nafsi, lebih cinta daripada diriku sendiri, wa ahli keluargaku, wa minal ma'il barid, dan air yang dingin. Doa ini menjawab ayat tadi. Orang yang cinta Allah, Rasul, jihad fisabilillah masih kalah dengan selainnya. Ya. Kita ini kalau sholawat dan nyanyi betah khusuk mana? Ya Allah, kata Rasul, mana cintamu? Nah, baik. Ini ada yang menarik. Semoga cinta kita bertambah dan semoga masalah-masalah dunia kita diselesaikan Allah. Doanya Nabi Musa, Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alam nashrah laka sadrak. Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku dengan cahaya di atas cahayamu. Nyambung kepada surat Az-Zumar ayat 22. Afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbi. Apakah sama orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima cahaya Islam dengan orang yang tidak dilapangkan dadanya? Bagi orang yang tidak dilapangkan dadanya, fawailul lil qasiyati qulubu min dzikrillah. Maka kecelakaan bagi orang yang hatinya keras dari zikir kepada Allah, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita membahas surat Al-Insyirah sama dengan membahas Rasulullah. Allah berfirman kepada Rasul, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami Allah melapangkan dadamu Muhammad. Semoga tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi kita yang penuh dengan masalah. Yes apa yes? Apalagi penuh dengan cinta selain Allah dan Rasulnya. Bersihkan ya Allah, bersihkan. Lapangkan dada kami. Ya. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Kami hilangkan apa yang menjadi bebanmu. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Orang kalau membawa beban berat di punggungnya,
katakanlah membawa beras 1 sak, maka punggungnya akan berbunyi kretek-kretek. Ini kiasan sebagai simbol bahwa beban itu berat. Tapi seberat-beratnya beban fisik, itu masih kalah dengan beban masalah. Ngomong iya, beban masalah itu lebih berat daripada beban fisik. Betul enggak? Karena beban masalah itu coba jero. Stres itu coba jero. Ya. Siapapun diri kita pasti punya masalah. Makanya kalau punya masalah silakan baca sholawat. Alam nasroh laka sadrak. Kalau galau, gelisah, silakan baca sholawat. Kenapa baca sholawat? Warfa'na laka dzikra. Karena nama Rasulullah itu bersanding dengan nama Allah. Jangan disamakan nama Muhammad dengan nama kita. Warfa'na laka dzikra. Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Rasulullah itu selalu bersanding pada 4 tempat: azan, iqamah, tasawuf akhir, kemudian khutbah. Jadi ketika kita membaca sholawat berarti, berarti harumnya nama Rasulullah semoga semerbab kepada diri kita. Ada hadis di sini. Saya baca kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 642, Rawahul Hakim, Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seseorang dikatakan rugi apabila namaku disebut kata Rasulullah, dia tidak membaca sholawat. Sebakhil-bakhilnya manusia adalah ketika nama Muhammad Rasulullah disebut tidak dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfara lahu. Orang dikatakan rugi jika keluar dari Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, rugi banget. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Seseorang dikatakan rugi dan hina ketika punya orang tua yang sudah tua, sepuh, tapi tidak mampu memasukkan beliau berdua masuk ke surga. Semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan, tidak pernah bosan, amal jariah, berdoa, ya. Jadi masih ada kaitannya antara sholawat dengan birrul walidain, itu ada kaitannya. Apa kaitannya? Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal wa. Nah, Rasulullah itu sangat memuliakan kedua orang tuanya. Rasakan Bu Kiki. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ingin dicintai Allah, ikutilah sunnah kebiasaanku. Kebiasaan Rasulullah itu selalu memuliakan orang tuanya. Kita juga harus ikut. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Jadi ketika kita mendapatkan ridho orang tua, Allah ridho, otomatis surga di situ.
Ketika kita mendapatkan ridho Rasulullah, surga di situ. Semoga dipahamkan Allah. Rugi seorang anak tidak mampu memasukkan surga orang tua. Ya Allah, semoga dipahamkan. Sebutlah nama Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Maka kata Allah, aku angkat namamu, wa rafa'na laka dzikrak. Terus apa bunyinya itu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dharak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika masalah itu sudah selesai, maka tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong perhatikan, masalah itu selalu ada. Ya. Jangan pernah bermimpi tidak datang masalah. Siang kepanasan masalah. Malam terus masalah. Nganggur tidak bekerja masalah. Dodolan rame cari kesel masalah. Sepi masalah, rame masalah. Jenengan silakan pergi ke tempat rekreasi. Kalau enggak ada orangnya, kok sepi sih? Nanti ketika rekreasi rame, mengeluh. Jenengan mau tak haji sendirian tawaf di Ka'bah? Cium hajar aswad sendiri. Justru ketika mencium hajar aswad sendiri enggak ada tantangannya. Apanya yang diceritakan, apanya yang dibanggakan? Mau diceritakan, dibanggakan itu karena mampu mengalahkan yang lainnya. Mau tak dengan saya kasih trofi tanpa lomba? Mau? Tuku ono pasar turi. Justru dikatakan orang hebat itu karena menyelesaikan masalah, problem solving. Dan semua perusahaan itu mencari orang seperti itu, bukan lari dari masalah, karena hidup itu adalah masalah. Makanya orang tua, kamu jangan menjadi seperti kali yang kecil, dangkal, airnya sedikit. Itu kalau dilewati pasti keruh, setuju? Tapi jadilah samudra. Dilewati kapal sebesar apapun keruh enggak? Barang najis sebesar apapun kalau masuk ke samudra menjadi suci. Jadilah dada kita itu seperti samudra. Karena masalah itu pasti datang. Hidup itu berpasangan. Setelah tertawa, menangis. Setelah senang, sedih. Itu berpasangan. Maaf ya Allah, kami bukan menantang. Memang kita enggak boleh lari daripada masalah, karena hidup itu adalah tantangan. Saya Ustadz tidak mau masalah, mati saja. Loh ketika mati, summalatus alunna yauma idzin anin. Siap malaikat mungkar nakir itu. Untuk LPG, laporan masalah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Loh bermasalah. Diajak sholawat, masalah. Diajak zikir, tahlil, istighosah, masalah. Terus kapan kita enggak bermasalah? Ternyata masalah dan tidak itu kita buat sendiri. Jenengan ngaji kayak gini bermasalah enggak? Mulai wis.
Yakin bermasalah, tapi semoga diselesaikan oleh Allah dan Rasulullah. Yakin nggak kira-kira? Yakin ya? Ya Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Kenapa Allah yang menyelesaikan? Ya Allah, saya jadi ingat peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Belum naik langit, itu dibedah, dioperasi dadanya, disucikan, dibersihkan dengan air zam-zam. Ketika kami wudhu, filosofinya seperti itu. Mengoperasi diri ketika wudhu itu loh. Ya Allah, bersihkan dari penyakit zahir dan batin ya Allah. Ketika ada penyakit zahir dan batin, jiwa kita ini nggak bisa mi'raj. Silakan jenengan banyak masalah, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Bisa turu anteng? Nggak bisa. Sekarang survei ke rumah sakit. Orang yang sakit dengan orang yang menunggu yang sakit, sapa sing turu? Ngomong karo-karo nih ngono. Seenak-enaknya rumah sakit gak kerasan dan selalu menyanyi menghitung hari. Dan ketika dokter itu visit, yang ditanyakan apa? Kapan pulang? Kayaknya sampean sholatnya kayak gini deh. Ngomong-ngomong, bola balik delok jam ae. Kapan zikir ini selesai? Kapan sholat ini selesai? Kapan sholawatan ini selesai? Betul? Jadi kayaknya sholat kita, masjid kita, itu seakan-akan rumah sakit kita. Karena hatinya sakit, badannya juga ikut sakit. Lapor denger-denger. Betul nggak kira-kira? Jadi sebelum sholat, jangan sakit hati. Sholat mana ya Allah, itu sudah sakit hati itu. Harus enak hati, sabar, ikhlas dan ridho. Ketika wudhu itu minta dibersihkan Allah penyakit-penyakit hati. Sholat menggugurkan kewajiban, itu penyakit hati. Gerakan asal-asalan, bacaan doa asal-asalan, itu penyakit hati. Nanti akan menjadikan sholat itu laksana rumah sakit kita. Saya khawatir jangan-jangan rumah tangga jenengan juga seperti rumah sakit. Kayak apa Ustadz? Sering nang villa, sering nang rekreasi, gak kerasan di rumah. Ada apa dengan rumah kita? Ada apa dengan sholat kita? Ada apa dengan zikir kita? Kenapa kok tidak merasakan baiti jannati, sholati jannati? Semoga ini kan disebut taman surga kan? Betul nggak? Nah masuk ini. Bu Tuti masih ingat ya Bu Edi? Hadis nomor 645. Ar-rauhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu minad dunya wa ma fiha rawahu Saikhon. Berangkat ngaji di jalan Allah dan pulang ngaji itu lebih baik daripada dunia seisinya. Mulya. Kalau kita ngaji kepikiran, berarti enggak masuk hadis ini. Ya. Ada hadis lagi. Ya, ada hadis lagi. Rok'atani, ini nomor 644. Yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairul lahu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat tahajud atau sholat yang lainnya, hanya 2 rakaat.
itu lebih baik daripada dunia seisinya. Walaula anna asyukka ala ummati la faratu ma alaihim. Andai kata tidak memberatkan, saya wajibkan kata Rasulullah kepada umatku. Ini saking pentingnya sholat malam itu. Dulu tak ibaratkan seperti kekasih dengan kekasih kalau ada hubungan batin yang tadinya sunnah menjadi wajib. Neraktir kekasih itu kan sunnah, tapi kalau sudah menjadi kekasihnya wajib. Jemput kekasih itu sunnah, tapi menjadi wajib. Ojo guyu Mas Rudi. Rasulullah dengan Allah itu sudah hubungan kekasih. Secara umum itu sunnah, tapi menjadi wajib. Ustadz, wong kita yang wajib baik koyong ini Ustadz. Berarti kita ini enggak ada hubungan dengan Allah. Kita ini kalau tidak sholat tahajud, ada yang merasa hilang, apa hore? Hilang apa ya? Kita ini kalau tidak duha, ada yang merasa hilang apa biasa-biasa saja. Kalau kita biasa-biasa saja, berarti Allah dengan kita juga biasa. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, kalau kamu ingin mengukur sejauh mana Allah dengan kamu, lihatlah hatimu dengan Allah. Asik gak itu? Ya Allah, jadikan kami yang hadir ini, anak cucu kami ya Allah, kekasih-kekasihmu, minta kepada Allah dan minta kepada Rasulullah. Minta mengemis cintanya, mencintai dan dicintai. Kenapa? Kalau ingin dicintai Allah, ikutilah aku. Rasul itu sudah tahu cara-cara agar dicintai Allah. Berarti beliaunya itu sudah pengalaman. Kalau kita tidak menggunakan SOP dari Rasulullah, ikut seperti yang di Malang, tahu di Malang, mampu bicara dengan semut, saya nggak menyebutkan namanya, yang lagi viral itu loh, Pak Fauzan, tahu nggak? Kayaknya Pak Fauzan ngaji di sana. Malaikat Israel ditelepon, Mungkar dan Nakir ditawar, dan lain sebagainya. Hati-hati, ya, hati-hati. Semakin zaman itu semakin banyak yang nyeleneh, ya begitu itu ya ada pengikutnya. Iya betul nggak? Itu sama. Bangkai itu didatangi lalat. Kalau madu didatangi lebah. Tidak mungkin lalat itu nyasar ke madu. Jadi orang itu frekuensi hatinya itu cocok-cocokan. Nyambung kemana? Semoga frekuensi kita itu nyambung kepada Rasulullah. Bukan nyambung kepada selain Allah. Jenengan itu kalau dingin pasti peka dengan panas. Ya, jenengan itu kalau harum pasti peka dengan busuk. Jenengan itu kalau rumahnya kotor itu biasa-biasa saja apa cerewet? Kalau cerewet bagus. Itu menunjukkan bahwa hati jenengan itu bersih dan rapi. Jenengan itu bisa tidur enggak kamar berantakan? Bisa, nemen sampean. Saya baca buku itu enggak boleh kamar berantakan. Enggak akan bisa masuk. Apalagi hati yang berantakan. Paham?
Saya paling senang membaca buku itu setelah sholat tahajud. Jeleb, jeleb. Ya kitab Mukhtarul Ahadits ini yang saya baca. Dan alhamdulillah malam ini diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan ke jenengan. Ini kayaknya biasa tapi luar biasa. Sungguh rugi dan hina nama Rasulullah disebut tidak bersolawat kepadaku. Wong karena dengan solawat kepadaku, aku mengenalnya dan aku berikan syafaat. Kok enggak mau? Nama Rasulullah itu kan dijamin. Betul. Jenengan itu menyebut nama kekasih ringan enggak? Ringan. Enggak usah disuruh zikir menyebut nama kekasihnya. Tapi kalau disuruh nyebut nama musuhnya, berat, berat. Jenengan itu ringan apa berat menyebut nama Rasul? Hah? Ringan. Ringan apa nih? Ya Allah, semoga lesan kita itu diringankan sholawat. Kalau diringankan berarti sudah muncul benih-benih cinta Rasulullah. Tidak hanya diringankan menyebut nama Rasulullah, tapi diringankan mengamalkan amal yang dicintainya. Jenengan ini pernah jatuh cinta enggak? Orang kalau mencintai seseorang itu pasti memaksa dirinya mengikuti yang dicintainya. Kok rupanya denger-denger ini, gedele itu. Memaksa dirinya, betul enggak? Memaksa dirinya, berupaya itu, supaya kekasihnya itu tambah cinta. Enggak seneng gaduh-gaduh, dipaksa makan gaduh-gaduh. Enggak seneng warna ini, dipaksa pakai warna ini. Untuk meraih cintanya. Awalnya terpaksa. Nanti kalau sudah biasa, ya Allah. Dulu saya gambarkan tahun 2018 digerakkan oleh Allah, dicintakan pakai imamah. Anak saya digerakkan, dicintakan parfum. Sekarang digerakkan cinta gamis. Itu saya nunggunya lama, Bu Tuti. Ayo nak pakai gamis, mau. Baru kemarin itu rebutan. Alhamdulillah. Luna ganteng, iya taba, langsung rebutan gamis saya itu. Ya Allah, nggak gampang loh. Disenangkan dan dicintakan itu tidak gampang. Tapi kalau sudah disenangkan, dicintakan, itu menjadi ringan. Contoh yang paling gampang, ini ada anak ngefan Ronaldo. Sepatunya Ronaldo. Kaos kaki Ronaldo, kaosnya Ronaldo, rambutnya itu dibuat kayak Ronaldo. Dia menghabiskan uang yang begitu banyak supaya menjadi profil Ronaldo. Terpaksa enggak? Enggak. Dari sini jenengan sudah paham enggak? Sudah paham? Jadi cinta itu memang hatinya dulu, akhirnya meniru itu menjadi ringan. Kok kayaknya masih bingung? Betul enggak? Orang yang jatuh cinta berkorban ringan apa berat? Oke, tahajudnya ringan apa berat? Lihat waktu Ustadz, kalau keselemen ya kalau sudah dicintakan semuanya itu menjadi ringan. Makanya minta yang inti, dicintakan Allah. Kalau dicintakan Allah, mengikuti Allah jadi ringan. Kalau dicintakan Rasulullah, mengikuti Rasulullah jadi ringan. Kalau dicintakan pada bos dan direktur, disuruh apa saja itu loh, mau. Enggak disuruh itu loh, gimana bos, ada tugas lagi? Loh bener itu.
Kenapa Allah dan Rasulullah kok belum seperti itu? Berarti hati kita ini masih dipalingkan cinta kepada selainnya. Bolak-balik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya dipahamkan ketika wudhu juga ada asyhadu alla ilaha illallah. Artinya dengan wudhu yang sempurna, illallahnya itu semakin nyata, cintanya itu semakin nyata. Menghilangkan selain Allah, menghilangkan selain Rasulullah. Jangankan gitu Ustadz, wong sholat yang menghadap kepada Allah yang penampakannya pasar kok. Ini kan terlalu ini. Mas Rudi di depan calonnya. Ini di dalam hati perempuan lagi. Dan calonnya itu tahu. Untung iso sampean bujuki zaman. Ya Allah, saya Bu Kiki sama Bu Tuti kemarin itu merenung dengan doa sa'i. Tolong hapuskan kesalahanku ya Allah. Dan doa duduk di antara dua sujud wajib murni itu terkadang punya arti cukupi dan terkadang punya arti tutup aibku. Saya kemarin merenung seperti ini. Andai kata peziarah haji ketika ziarah kepada jamaah yang pulang dari haji, kemudian jenengan itu ditampakkan kayak komputer turune, heling-helinge. Kira-kira jenengan jadi minta doa apa enggak? Untung enggak dikotono Gusti Allah. Saya ini andai kata diperlihatkan kejelekan saya, jenengan lari. Betul enggak kira-kira? Ngerti maksudnya? Andai kata diperlihatkan Allah tidur tok di tanah suci, belonjot tok di tanah suci, gak jalur tuh, Masya Allah. Untung gak ditutup sama Gusti Allah. Sampai yakin teman, bah. Siapapun diri kita, dan saya sampaikan, saya ambil dari kitab Al-Hikam, di sana disebutkan ada hikmah yang keberapa, ketika manusia memujimu, menandakan bahwa Allah itu sangat rapi menutup aibmu. Ya bangga. Yang tahu jeleknya kita siapa? Ya kita. Kita ini di mata kita sering kelihatan baiknya apa buruknya. Delok potongan nih. Tapi kalau melihat orang itu kelihatan buruknya. Kalau melihat diri kita baiknya. Ya Allah, nanti kalau dekat kepada Allah itu dibalik. Kalau dekat kepada Allah itu mulai dibalik. Melihat diri kita itu kekurangan. Melihat orang lain itu kelebihan. Siapa itu? Gak usah jauh-jauh, suami istri kita. Ustaz, wis ketok kabeh Ustaz. Yo. Ya Allah, ya Allah. Kemarin kita sampaikan rahasia doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Saya tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kalimat ini kok jejer? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kenapa ya Allah kok jejer? Tiba-tiba ada semacam petunjuk, Masya Allah. Di situ Al-Ghaffar sama Ar-Rahman itu jejer. Ternyata dekat dengan Allah atau mesra dengan suami istri itu setelah berbuat salah. Setelah berbuat salah. Sudah paham? Tahu baiknya seseorang
Itu setelah kita salah, minta maaf kemudian diampuni. Ternyata api ya wong iku. Tapi ojo bolak-balik. Kita ini kan maha salah. Tapi sama Allah dimaafkan. Tambah kelihatan baiknya apa dimanfaatkan. Istri kita, suami kita ketika kita salah selalu memaafkan. Tahu baiknya? Ya, fa illam taghfir lana wa tarhamna. Suami istri itu kalau lurus-lurus saja itu tidak dinamis. Tapi ketika ada masalah, misalnya cemburu, kemudian selesai, cintanya bertambah enggak? Iya. Bu Anis kok bisa mengiyakan? Pengalaman. Jangan menuntut suami istri sempurna karena kita gak sempurna. Di Al-Hikam itu baik, itu bukan teman yang tahu kebaikan kita. Silakan jenengan kaya atau jadi bupati gubernur, iku dulure wake. Saya gak dulur, iku ngaku dulur, iku dulurku. Tapi kalau panjenengan melarat, gak ada yang mengaku dulur itu Pak Mamin. Teman yang baik itu justru ketika kita miskin tetap mau berteman. Istri yang baik itu istri yang bukan tahu kebaikan suami, tapi tahu kejelekan suami, tapi tetap bersedia menjadi istri. Lapa kalau pelop sampean. Sudah tidak bisa bekerja, tapi setia menjadi istri, mantap. Atau istilahnya itu menjadi kembang amben. Berapa artis itu yang mengajukan cerai gara-gara suaminya sudah tidak bisa bekerja. Pepatah mengatakan banyak uang abang, saya enggak ada uang. Bukan itu. Ono wonge. Betul gak kira-kira? Dan Allah itu maha baik. Wis ngerti elek kita itu loh, masih ditunggu. Dan Rasulullah itu sangat baik. Tahu umatnya seperti itu loh, masih laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Membangkang loh, tetap didoakan. Tetap dimintakan. Ya Allah, Allah dan Rasulullah itu seperti itu. Ya Allah, Allah dan Rasulullah semoga menyaksikan kita ini masih kotor, suka membangkang kepada Allah dan Rasulullah. Tapi Allah maha baik, Rasulullah juga baiknya seperti apa, sampai dirinya tidak diperhatikan. Cintanya Rasulullah itu loh, sampai ada kemasan itu loh. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsina. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah ketika wafat, akan wafat bukan istri tapi ummati. Bukan kira nanti siapa yang dipanggil? Masa kucingnya? Itu tidak bisa dimungkiri. Almar'u ma'aman ahabba. Yang dipanggil itu pasti yang dicintai. Jangan pernah enggak menyaksikan orang tua yang akan wafat? Ya Bu Titi. Itu yang dipanggil siapa? Anak yang paling disayang. Kenapa yang lainnya enggak dipanggil? Enggak tahu. Ada hubungan yang menjadi curhat. Ya betul. Kenapa jenengan sering curhat ke saya? Gaya. Karena mau mendengarkan. Kan gitu kan? Betul gak kira-kira? Sama seperti orang tua ini. Saya ini sambat kepada siapa ya? Nah ini merupakan sambat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad
sahil wa yassir ma ta'assar, mudahkan, lancarkan ya Allah. Ini ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sahil wa yassir ma ta'assar. Ini kan sambat kepada Allah dan Rasulullah melalui sholawat ini. Jadi Rasulullah itu enggak tega melihat umatnya itu sengsara, gelisah, punya masalah. Silakan sholawat yang betul-betul sholawat. Itu tiba-tiba itu galaunya itu hilang. Ya. Nah setelah hilang itu jangan hanya memanfaatkan sholawat saja. Ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kadang Rasulullah berkata, ara-ara ini nemen memanfaatkan saya. Semoga Bu Anies paham lah istilah kata itu. Ya, jangan sampai hanya memanfaatkan sholawat untuk mengeruk dunia. Jangan. Tapi yang diutamakan adalah saya bersolawat kepingin mendapat cintanya. Kalau mendapatkan cintanya, dunia seisinya ikut. Makanya tadi, sholat malam itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya ketika kita sholat malam, mendapatkan Allah pemilik dunia seisinya, akhirnya dunia itu diikut. Tapi kalau sebuah amalan hanya diniatkan untuk dunianya, hanya dapat dunia, Allahnya enggak dapat. Jadi utamakan ilallahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Semata-mata kamu yang kami tuju ya Allah, ridhamu yang saya cari, berikan cinta dan ma'rifatmu. Kami ketika di tanah suci, ketika membaca surat Al-Fatihah, khususnya pada Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, saya sisipkan, ajari maha kasih sayangmu ya Allah, ajari ya Allah, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya, jenengan paham maksudnya? Kayaknya enggak paham. Jenengan ini kenal suami istri jenengan? Kenal. Berapa persen? Berani jenengan menjawab 100%? Enggak. Ada cerita seorang artis itu cerai dalam pernikahan 30 tahun. Itu sebelum cerai katanya dia sudah mengenal Jopo Jeru. Aku kenal iku wis Jopo Jeru wis. Enggak taunya tahun ke-30 itu kecetok. Allah tampakkan kejelekannya. Akhirnya rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, akhirnya cerai. Loh, hanya sampean sudah kenal A sampai Z, kok cerai? Iya, mbok gak ngerti. Padahal istri kita, suami kita itu orang yang selalu bersama dengan kita. Di kamar bersama, di kasur bersama. Itu saja tidak bisa kenal 100% dengan istri dan suami kita, betul? Sedangkan Allah kita itu selalu bersama enggak? Kok paham Pak Amin? Kadang-kadang gitu. Jenengan ini kenal saya enggak? Kenal. Kenal mana jenengan saya dengan istri saya? Ya istri saya. Jenengan kenal saya itu karena kenal api itu. Kalau istri saya, ngorok kenal, ngamuane kenal. Betul nggak itu? Betul. Jenengan itu kalau kenal suami istriku seneng itu kalau begini, betul. Kalau benci cemburu kayak gini, betul. Betul. Nah, jenengan dengan Allah apakah kayak gitu? Allah itu kalau marah itu bagaimana? Cinta itu bagaimana? Nun sewu, suami istri jenengan masih hidup enggak? Hidup. Kalau hidup itu kan berarti ada marahnya, ada sayangnya, ada cemburunya, betul. Allah kita itu hidup enggak?
marah nggak ngerti, sayang nggak ngerti. Makanya kita sholat itu masih menyembah patung. Allah kita itu belum hidup, nggak sensitif hati dan rohani kita. Sensitif nggak hati kita kalau Allah marah, Allah cemburu? Sensitif nggak kalau hati kita ditinggalkan Allah? Katanya Allah itu hayyan, hidup. Tapi nyatanya Allah kita itu masih berupa patung atau tulisan kaligraf. Sholat, tapi Allahnya masih berupa patung. Yang dulu saya umpamakan seperti patung polisi. Pengendara mobil itu kalau di situ patung polisi, ikut dinya, wah, wah gitu. Tapi coba polisi hidup, karena dia paham kalau itu patung polisi. Ngerti maksudnya itu? Berani nggak jenengan berdiri polisi hidup kemudian ngenyek? Paham Bu Kiki ya? Jadi sholat kita ini, zikir kita itu masih menghadap seperti patung polisi. Kalau polisi hidup melanggar ditilang, betul? Maka sholat kita itu kan sering ditilang karena melanggar syarat dan rukunya ditilang. Tumak ninanya enggak ditilang itu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Anis itu merasakan hidupnya Ar-Rahman Ar-Rahim yang tidak sama seperti kemarin. Karena Allah itu maha. Jangan dikira Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu seperti kemarin. Enggak, Allah itu maha. Minta kenalan lagi. Semoga paham. Ayo melek. Masa saya ngaji jamaah patung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kehidupan Bismillahirrahmanirrahim yang baru. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti itu kalau sudah ada sirnya, berarti ada kehidupan di balik surat Al-Fatihah, ada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca firman-Nya, itu membaca apa? Perkataan Allah dan hamba-Nya. Mari kita berdoa. Semoga kesirikan hati kita dibersihkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan dari kesirikan hati, penyakit-penyakit hati, seperti Engkau menjauhkan timur dan barat, ya Allah. Artinya beribadah seakan-akan melihat Allah di sini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bersihkan hati kami dari kesirikan penyakit-penyakit hati, seperti Engkau membersihkan baju putih. Ini balaghahnya sangat tinggi, seperti baju putih. Hati kami putihkan ya Allah, glowingkan ya Allah. Bersihkan ya Allah, bersihkan hati kami dari kesirikan penyakit-penyakit hati selainmu ya Rasulullah. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Bersihkan hati kami
Di situ juga punya hati, belah hati dan dada kami ya Allah dengan air, es dan salju, dengan air zam-zam ya Allah, seperti Rasulullah dibelah, dibersihkan dadanya dengan air zam-zam. Bersihkan, bersihkan ya Allah, bersihkan. Jangan dianggap remeh doa ini. Allahumma ba'id baini min khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Bersihkan hati dada kami ya Allah, belah, operasi seperti Rasulullah. Bersihkan, bersihkan. Bersihkan pikiran kami, bersihkan niat kami yang salah, bersihkan niat sholawat kami yang salah hanya semata-mata duniawi. Bersihkan niat kami sholat ibadah yang semata-mata hanya duniawi. Sama-sama, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Lagi, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Baik, kita berdalam. Gak sembarangan, ilahi anta maksudi. Rata-rata maaf baru niatnya dunia. Ya, bersolawat untuk dunia, sholat untuk dunia, zikir wiritan untuk dunia. Bukan berarti enggak boleh. Itu nomor 2, nomor sekian. Nomor 1 itu ilallah war rasul. Utamakan Allah dan Rasul. Yakin dunia ngikut? Bersihkan ya Allah dari niat-niat yang barangkali amal, zikirku, salatku masih gelap gulita. Paham maksudnya gelap gulita itu? Jadi banyak yang bersolawat, salat, zikir, amalan itu bermental kapitalis. Apa buku kapitalis itu? Yang dipikirkan itu untung secara materi, terutama fulus. Jadi kalau beribadah nggak ada uangnya itu kayaknya nggak afdal. Jari Allah dan Rasulullah kayak khawatir gitu. Ada lagi, gak percaya tak? Ono wonge? Saya kayaknya tanya kepada Sukanan sendiri, gak percaya tak? Iku mengenang gak Bu Anis? Gak percaya awakmu. Seakan-akan Allah dan Rasulullah itu bertanya kepada kita, gak percaya tak awakmu? Ambek Quran hadis iku gak percaya tak? Firman dan sabdaku iku gak percaya tak? Kok koyok-koyoki awakmu gak percaya ambek awakmu dewe? Ya, yakin mana sih Quran hadis dengan dunia? Quran dan hadis selamat dunia. Kalau dunia, justru dunia itu tidak menyelamatkan. Fitnah. Ya Allah, ya Allah, mintalah dipercayakan Allah dengan Quran, dipercayakan Rasul dengan hadisnya. Sampai mantep jeleb, sampai mantep jeleb. Hati-hati, lebih dalam lagi, Bu Tati, Bu Tuti. Jangan-jangan kesirikan niat kita ini masih berseliweran. Apa berseliweran itu?
Ah, bahasa kalian bergentayangan loh. Bergentayangan niat-niat gitu. Gak percaya tawamu kata Allah dan gak percaya tak. Kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak percaya kepadaku. Mau disindir Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Minta percaya Al-Quran, percaya kepada hadis. Sampai begini, ya Allah kalau gitu bersihkan pikiranku. Karena selama ini kita percaya lewat pikiran. Ya betul. Kotor. Ditunjukkan Quran, nggak percaya. Yuwaswisu fi sudurinas, percaya? Percaya. Gini aja deh. Jenengan tak kasih Quran sama tak kasih uang, milih mana? Segitu aja deh. Terus gampang kok. Pasti milih. Itu menunjukkan bahwa kita itu lebih percaya kepada uang daripada percaya kepada Al-Quran. Ini nggak main-main Bu Anis. Menuju jalan Allah, berangkat pulang itu lebih baik dunia seisinya. Karena nanti dunia seisinya akan ngikut. Aku mulai oleh duit tahu Ustaz. Ya telah dompet mau berangkat oleh duit apa enggak? Apa betul? Gak percaya tak? Gitu loh. Tolong ini sugesti, gak percaya tak? Allah dan Rasul selalu bertanya, kamu tidak percaya kepada aku? Percaya kepada selainku. Selainku. Saya kalau belajar memperbarui surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bagaimana sih ya Allah mentuhankanmu hanya kamu itu seperti apa ya Allah? Qul huwallahu ahad. Allahu somad, bergantung kepadamu itu seperti apa ya Allah, masih jauh sukanan ini. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ayo minta mana? Allah uang, lak milih uang. Ngaji sama nobar, milih mana? Nobar sudah. Ala Ustadz ngajikan bisa lain hari. Ya Allah ya Karim, ini untuk usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum. Ayo kita sama-sama belajar ketika wudhu itu filosofinya seperti minta dioperasi Allah. Dibelah seperti Rasulullah akan Isra Mi'raj, dibersihkan dadanya dari penyakit zahir dan batin. Siap? Siap ya? Sehingga nanti pembicaraan saya dan jenengan itu selalu semakin melambung tinggi ke angkasa. Saya melambung, jenengan mendarat ke Lemon. Ini Rasulullah itu kan sabdanya itu kan luar biasa, bersih dan suci, betul enggak? Tidak akan bisa dipahami oleh hati yang masih banyak kesirikan dan hanya bisa dibaca dan dipahami oleh hati yang bersih, pikiran yang bersih. Akhirnya Rasulullah jadi menunggu kita gini, sodakta ya Rasul, sabdamu ini sodakta, bahwa sholat tahajud lebih baik daripada dunia seisinya, majlis taman surga itu lebih baik daripada seisinya. Tampakkan dan tunjukkan ya Allah, sehingga kami ini tidak kalah dengan yang lainnya. Tampakkan. Kita sering berdoa, Allahumma rizukna mu'jizatis sholah wal hadis wal Quran walailatul qadri abadan abada. Ya Allah, anugerahkan mukjizatnya Quran. Mukjizatkan Quran itu dipahamkan zahir dan batin. Mukjizatnya hadis itu juga gitu, dipahamkan zahir dan batin.
Kalau dibandingkan zahir dan batin selalu sodakta. Dan ketika kita membenarkan Allah, Allah tambah senang dan cinta. Kata Allah, tak tunggu-tunggu kan dhisik. Nggih Gusti, aku kan nggih musyrik. Ketika kita mengiyakan sabda Rasulullah, Rasulullah tambah senang. Dan boleh nggak saya bahasakan berarti sudah satu channel? Iya. Kalau belum satu channel, kalau belum disenangkan gamis, itu ada yang satu kamar saya itu. Saya nggak berani Ustadz, karena saya itu orang biasa. Dibiasakan Pak, dibiasakan. Karena beliaunya itu pelayaran, jadi pakai gamis itu kayaknya sudah biasakan, pakai sorban juga gitu biasakan. Karena itu yang diamalkan oleh Rasulullah. Jadi orang itu kalau belum dibiasakan, belum dicintakan itu masih berat. Iya, masih berat. Coba membawa HP sama membawa Quran, itu minder mana coba? Betul gak itu? Ya Allah, ya Karim, jadi seperti itu. Ya Allah, jatuh cintakan. Kita perdalam lagi, Allahumma inna atau as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Saya ketika di tanah suci ini juga memperdalam dimensi ini. Dan Allah membuktikan ketika kami di Masjidil Haram didudukkan, dijejerkan oleh orang yang sama-sama jatuh cinta sholat, jatuh cinta Baitullah, jatuh cinta dengan Quran. Ada yang kolonel itu juga di sama ya Allah situ. Artinya Allah menghibur nih karena doamu supaya tambah yakin, dan kita nanti di akhirat bersama siapa dan siapa itu di dunia aslinya sudah ditampakkan. Kalau kita sekarang alergi di majelis taman surga, ini baru taman surganya dunia, apalagi taman surganya. Kalau kita itu alergi membaca Pak Fauzi alergi baca Al-Quran, kemudian di akhirat jaluk syafaat Al-Quran itu loh. Logika mana? Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, sedangkan kita alergi bersolawatan, alergi Quran, alergi masjid. Dari Rasulullah, aku jadi kepingin syafaat, tapi linknya nggak ono. Jalurnya itu nggak ada. Nah kalau jalurnya nggak ada ini kira-kira diterima Allah apa enggak kira-kira? Wong syafaat itu juga harus biidnillah dengan izin Allah. Ngerti maksudnya itu? Setiap mengajukan syafaat kan ada linknya. Apa link itu? Jalur perantara, kan gitu kan? Ini mendapatkan syafaat karena ada di lisannya itu, di giginya sholawat. Ada di darahnya itu sholawat. Ya Allah, kita jauh dan kita selalu minta mengemis cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Nah masuk cintanya Ashabul Baqi, sahabat-sahabat yang dimakamkan di makam Baqi, Ashabul Uhud, Ashabul Ma'la. Semoga kita nanti dipertemukan dengan orang-orang soleh, dan kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang almarhum dan almarhumah yang telah berjasa menularkan ilmu kepada kita. Ya Allah, semoga jaringan ilmu ini semakin kuat dan semakin bahagia, akhirnya bisa memberikan taman surga bagi orang tua kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum
wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Ya Allah, tanamkan jatuh cinta di majelis taman surga sampai akhir hayat kami. Ya Allah, nitis kepada anak cucu. Ya Allah, jatuh cintakan Al-Quran, jatuh cintakan sholat dan sholawat, jatuh cintakan fi sabilillah, semua amal yang mengantarkan fi sabilillah. Ya Allah, fi sabilillah. Nah, turun Allahumma rzuqna mu'jizatis shalah wa mu'jizatil Qur'an wa mu'jizatil hadis wa lailatal qadri abadan abada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Semoga kami nanti jajar dengan sahabat Ibnu Abbas, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Ya Allah, cinta Al-Quran, cinta sholat. Ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, alaika kubbatul qadra tujahid fi sabilillah, alaika kubbatul qadra tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.